Menikahi ayah sahabatku. Bab 014. Mas, kamu ini tidak menghargai niat baik aku, padahal aku hanya memberikan perhatian sama kamu. Apa itu salah? Rosa berdiri dengan wajah merah padam. Tentu salah karena saya tidak menyukai perhatian dari kamu, selain itu kamu jangan lupa kalau kita sudah tidak ada hubungan apapun lagi setelah bercerai. Urusan kita hanya soal Angel saja. Tegas Arsen. Rosa merasa tersinggung sekaligus putus asa karena Arsen selalu menolak semua perhatian darinya. Tidak punya pilihan lain akhirnya Rosa pun keluar dari ruangan kerja Arsen, namun ketika sampai di pintu tiba-tiba berbalik, aku lupa mau kasih tahu kamu kalau Alena sudah menikah. Atau kamu sudah tahu? Tidak ada gunanya kamu memberitahu saya karena saya sudah lebih dulu tahu. Jawab Arsen dingin. Syukurlah kalau kamu sudah tahu. Rosa berkata dan kemudian berbalik dan melanjutkan langkahnya meninggalkan Arsen di ruangannya. Di ruangannya Arsen terdiam dengan wajah yang gelap. Seharusnya ucapan terakhir Rosa itu tidak perlu mempengaruhi hatinya karena Arsen sudah melihat sendiri jika Alena sedang mengandung. Rosa benar-benar sukses membuat kekacauan di hati Arsen. Acara 7 hari meninggalnya Bu Romlah sudah selesai. Rencananya Alena baru akan kembali ke Bandung setelah 40 hari meninggalnya neneknya sesuai saran Mbak Mia dan Mas Doni yang sudah Alena anggap seperti keluarga sendiri. Hari ini tidak ada aktivitas apapun karena acara tahlil sudah selesai, sekarang Alena benar-benar sendirian di rumahnya. Di saat seperti ini Alena baru sadar jika kini ia sebatang kara. Suara ketukan di pintu membuyarkan semua lamunan Alena. Dengan langkah gontai Alena pun membuka pintu dan ia terpaku saat mendapati Arsen sedang berdiri menjulang di depannya. Om Arsen? Tanya Alena. Setelah sekian lama mengganti panggilan Om dengan sayang akhirnya Alena kembali memanggil Arsen dengan panggilan Om. Saya ingin bicara sama kamu. Ucap Arsen. 42. Alena mengangguk dan mereka memilih berbicara di teras depan. Suasana begitu kaku, kecanggungan mewarnai pertemuan mantan kekasih itu. Saya datang ke sini untuk meminta maaf sama kamu. Ucap Arsen berusaha mengontrol nada suaranya. Om tidak perlu meminta maaf, semua yang terjadi adalah salah aku. Jawab Alena. Sekarang Alena sadar jika dirinya lah yang memulai membuat kesalahan dengan menerima tawaran Angel untuk menghancurkan hubungan Arsen dengan Agnes. Di balik rasa sakit hati atas perlakuan kasar Arsen ia juga merasa bersalah karena sudah mengacaukan rencana pernikahan Arsen dengan Agnes. Kamu tidak salah. Saya yang bersalah. Saya sudah dewasa seharusnya saya tidak merusak kamu. Dan ini sebagai permintaan maaf saya untuk kamu. Arsen meletakkan satu buah amplop di atas meja tepat di hadapan Alena. Saya adalah orang tua dan saya tidak sepatutnya merusak kamu apalagi kamu adalah sahabat putri saya sendiri. Seharusnya saya menjaga kamu seperti saya menjaga Angel. Arsen terus menyalahkan dirinya sendiri. Alena termangu dengan mata berkaca-kaca. Aku enggak bisa menerima ini. Alena menolak amplop pemberian Arsen. Alena merasa tidak berhak karena selama ini Alena berhubungan dengan Arsen atas dasar suka sama suka, bahkan Alena berani menentang Angel yang menyuruhnya menjauhi Arsen. Terimalah. Anggap ini sebagai hadiah pernikahan dari seorang ayah untuk putrinya. Ucap Arsen dan kemudian ia pun pergi. Air mata Alena pun luruh, Alena terisak sambil mengelus perutnya. 43. Mata Alena berkaca-kaca, kabut emosi menyelimuti pandangannya saat matanya terpaku pada amplop putih yang tergeletak di atas meja, sebuah saksi bisu dari kepergian Arsen. Dengan tangan yang gemetar karena guncangan batin, Alena perlahan membuka amplop tersebut. Isinya sebuah cek dengan nominal yang mencengangkan. 1 miliar rupiah sebagai bentuk permintaan maaf dari Arsen. Dalam detik itu juga, air mata mengalir deras membasahi pipi mulus Alena, bukan karena terkejut dengan angka yang tertulis di sana, tetapi karena hatinya yang terkoyak.
Uang itu bukan apa-apa dibandingkan dengan cinta tulus yang pernah Alena curahkan. Cinta yang kini, baginya, telah ternoda oleh perlakuan kasar dan penghinaan. Masih dengan tangan yang tidak berhenti bergetar, Alena membawa cek itu ke kamarnya. Dengan perasaan campur aduk, ia menyimpan cek tersebut ke dalam tasnya, menaruhnya jauh di sudut yang gelap, seolah ingin menyembunyikan luka yang kian menganga. Keesokan harinya, dengan hati yang berat dan langkah gontai, Alena mendatangi kantor Arsen. Tugasnya kali ini bukanlah perkara yang mudah. Ia bertekad untuk mengembalikan cek serta kalung berlian yang berhiaskan liontin berinisial A, saksi bisu dari segala kenangan yang pernah dibina bersama Arsen. Kedua benda itu adalah hadiah terakhir dari Arsen yang sempat terlupakan untuk dikembalikan oleh Alena. Setelah memasuki lobi utama, sosok Alex yang ramah menyapa Alena. "Kamu mau ketemu Pak Arsen?" tanya Alex dengan raut penuh tanya. Alena hanya bisa mengangguk, perasaannya bercampur aduk. Duh, sayang sekali. Pak Arsen baru saja berangkat ke Singapura pagi ini. "Kamu sedikit terlambat, sayang," ujar Alex dengan nada yang menggantungkan kekecewaan. "Kapan beliau kira-kira akan kembali?" tanya Alena, berharap masih ada kesempatan lain. "Sepertinya akan cukup lama. Selain urusan bisnis, beliau juga akan menjalani perawatan medis di sana," jawab Alex, penuh empati. "Perawatan medis? Apakah Arsen sedang sakit?" Alena sebenarnya cukup penasaran tetapi ia memilih untuk tidak bertanya apapun mengenai itu karena tidak mau dianggap masih peduli kepada Arsen. "Ada yang bisa saya bantu?" tawar Alex kemudian. Alena mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Kalau begitu, aku titip ini untuk Om Arsen." Dengan perasaan yang bertumpuk-tumpuk, Alena meraih sebuah paperback mungil. Isinya sebuah amplop dan kotak yang berisi kalung tersebut. Alena memutuskan untuk melepaskan semua kenangan itu, ingin bebas dari bayang-bayang Arsen yang terus-menerus menghantuinya. Setiap benda yang ia kembalikan adalah langkahnya meraih kembali kebebasan hatinya yang telah lama hilang. Alex menerima paperback mungil itu dari tangan Alena. "Akan aku sampaikan titipan dari Mbak Alena ini sek. Epatnya," ucap Alex dan Alena mengangguk. Setelah memberikan paperback itu Alena pun pamit pulang dan Alex mengantarkan Alena sampai depan lobi utama. Setelah Alena pulang dengan taksi online Alex pun terlihat geleng-geleng kepala. Alex tidak menyangka jika kisah cinta Arsen ternyata begitu rumit. Setelah taksi online yang membawa Alena menghilang Alex pun kembali masuk dan kemudian pergi ke ruangan kerjanya yang berada di dekat ruangan kerja Arsen yang saat ini kosong karena Arsen sudah terlanjur. 44. Berangkat ke Singapura tadi pagi. Dari ruangan kerjanya, Alex menghubungi Arsen. "Ada apa kamu telpon saya? Apa ada masalah di Jakarta?" tanya Arsen dengan suara yang berat. "Tidak, Pak. Saya hanya menyampaikan kalau Bak Alena baru saja datang ke kantor untuk mencari Anda," jawab Alex. Mata Arsen memicing, "Mau apa Alena datang ke kantor dan mencari saya?" tanya Arsen heran. "Dia menitipkan sesuatu untuk Anda," jawab Alex. Arsen terdiam sejenak, "Kalau begitu simpan saja di laci meja kerja saya," jawab Arsen. Arsen yang sedang sibuk tidak bertanya barang apa yang Alena titipkan kepada Alex. "Baik, Pak," jawab Alex patuh. Setelah selesai mengabari bosnya Alex pun bangkit dari RDD-nya kemudian masuk ke ruangan kerja Arsen. Alex sempat tersenyum ketika mendapati foto Alena yang ada di atas meja kerja Arsen sebelum ia memasukkan barang titipan Alena ke dalam laci meja kerja Arsen. Untuk sesaat Alex termangu, hubungan Alena dan Arsen begitu manis dan Arsen terlihat sangat bucin kepada Alena dan Alena begitu manis dan menggemaskan. Alex pikir hubungan mereka akan bertahan lama namun sayangnya hubungan mereka harus berakhir di tengah jalan. Alex kemudian keluar dari ruangan kerja Arsen setelah mengunci laci meja kerja Arsen.
Wajah Alena begitu tenang saat meninggalkan kantor Arsen. Sepanjang perjalanan pulang Alena tampak melamun sambil sesekali mengelus perutnya yang sedikit menonjol di mana ada benih arsen yang sedang tumbuh di sana. Kamu jangan takut ya, sayang, meskipun kita hanya berdua tapi Mama akan berjuang untuk kamu. Ucapnya lirih nyaris seperti bisikan. Setelah tiba di rumahnya Alena memutuskan untuk kembali ke Bandung setelah 40 hari. Keputusan Alena itu sempat ditentang oleh Mbak Mia dan Mas Doni. Bu Romlah sudah enggak ada, sebaiknya kamu tinggal di sini dan jangan biarkan rumah ini kosong. Kamu jangan takut akan kesepian karena Mbak akan temani kamu. Bujuk Mbak Mia. Aku juga inginnya begitu, tapi aku sudah terlanjur kerja di Bandung. Alena terpaksa berbohong agar Mbak Mia dan Mas Doni tidak menghalangi kepergiannya. Kenapa tidak nyari kerja di sini saja? Kalau kamu mau Mas bisa bantu carikan di tempat Mas kerja. Ucap Mas Doni. Aku sudah terlanjur kerja di sana, kalau aku berhenti enggak enak karena bosnya baik banget, sahut Alena. Sayang sekali, padahal kami ingin kamu tetap tinggal di sini. Mbak Mia terlihat sedih namun juga tidak dapat menghalangi Alena pergi. Aku titip rumah ini, nanti aku juga akan sering pulang ke sini. Ujar Alena. Ya sudah kalau itu keputusan kamu, Mbak pesan kamu hati-hati dan jaga kandungan kamu. Pesan Mbak Mia. Kalau ada apa-apa jangan ragu untuk kabari kami. Pesan Mas Doni dan Alena pun mengangguk. Setiap kali melakukan perjalanan bisnis ke Singapura, Arsen selalu mampir ke sebuah kuil di daerah perbukitan. Di sana Arsen memiliki sebuah mansion yang dekat dengan kuil tersebut dan Arsen cukup kenal dekat dengan semua biksu yang ada di sana. 45. Sudah cukup lama baru melihat Anda kembali. Sapa kepala biksu yang sangat Arsen kenal. Arsen tersenyum, saya sedikit sibuk akhir-akhir ini. Jawabnya. Sang biksu menatap dalam wajah Arsen yang terlihat pucat. Saya lihat Anda sedang tidak terlalu sehat, ucapnya tanpa mengalihkan tatapannya dari wajah Arsen. Saya sedang memiliki keluhan. Sudah 1 bulan lebih saya sering merasa mual dan pusing. Bahkan hampir setiap pagi saya selalu muntah. Saya juga sudah berobat ke dokter tapi masih tidak ada perubahan. Arsen menceritakan keluhan yang sedang ia rasakan. Biksu itu mendengarkan semua keluhan Arsen sambil tersenyum lembut. Kamu jangan khawatir, penyakit kamu ini akan sembuh jika istri kamu sudah melahirkan. Ucapnya. Biksu itu tidak bicara banyak lagi karena ia harus segera pergi untuk melakukan meditasi. Arsen termangu mendengar ucapan biksu itu, ia sama sekali tidak mengerti karena ia merasa tidak memiliki istri dan Arsen menganggap jika biksu itu asal bicara karena harus buru-buru pergi. 46. Alena pergi meninggalkan Jakarta dan kembali ke Bandung setelah 40 hari meninggalnya Bu Romlah. Meskipun berat saat mengambil keputusan itu tetapi Alena nekat memilih tinggal di Bandung karena ia merasa nyaman tinggal di sana. Jika tinggal di Jakarta Alena tetap merasa tidak nyaman dengan tatapan heran para tetangga saat melihat perutnya meskipun Mbak Mia dan Mas Doni sama sekali tidak terpengaruh dengan kehamilan Alena dan tetap memperlakukan Alena dengan baik. Bagi Mbak Mia dan Mas Doni Alena tetaplah gadis yang baik dan ia hanya sedang tersesat saja. Bahkan setelah Bu Romlah meninggal mereka berdua bersedia membantu mengawasi Alena layaknya orang tua pengganti Bu Romlah. Namun sayangnya Alena sudah mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan Jakarta dan mereka pun tidak bisa memaksa dan menahan Alena untuk tetap tinggal. Dari Jakarta Alena pergi dengan menggunakan kereta dan Mbak Mia juga Mas Doni yang mengantarkan Alena ke stasiun. Kamu hati-hati di sana ya, kalau ada apa-apa jangan ragu untuk kabari kami. Pesan Mbak Mia sambil memeluk Alena. Iya, Mbak. Aku titip rumah ya. Nanti aku akan transfer untuk bayar listriknya. Ucap Alena dan Mbak Mia mengangguk dengan wajah yang sedih. Kalau sudah melahirkan jangan lupa kabari kami, nanti kami akan pergi ke Bandung untuk menengok keponakan kami.
Mas Doni ikut bersuara. Pasti akan aku kabari. Jawab Alena dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak dapat menyembunyikan rasa harunya karena memiliki tetangga yang begitu baik layaknya seperti orang tua. Bagi Alena meninggalkan Jakarta itu artinya membuang semua kenangan buruk yang pernah terjadi dalam hidupnya. Tinggal di tempat yang baru adalah harapan baru yang akan ia jalani bersama calon buah hatinya Inak sedang bertumbuh di perutnya. Setelah serangkaian perjalanan bisnis yang mengharuskannya melintasi kota hingga ke luar negeri, Arsen akhirnya kembali ke hiruk-pikuk Jakarta. Bisnisnya yang tersebar luas membuat ia harus selalu mobile. Namun, sesampainya di kantor pada hari pertama, sebuah kilas kenangan mendadak menghantui pikirannya sesuatu tentang titipan Alena yang disebut Alex telah ditaruh di laci meja kerjanya. Dengan perasaan bercampur aduk, Arsen membuka laci tersebut. Jantungnya berdegup kencang saat tangannya menggenggam sebuah paperback kecil yang tergeletak di sana. Napasnya tercekat saat membuka paperback itu, mengungkapkan isi yang tak pernah ia duga. Sebuah amplop berisi cek dan kotak mungil, di mana di dalamnya terdapat kalung berlian dengan liontin berbentuk huruf A hadiah yang pernah ia berikan kepada Alena. Raut wajahnya berubah suram, pandangannya mengabur. Arsen menggeleng tak percaya. Alena, wanita yang pernah singgah di hatinya, kini telah mengembalikan segala kenangan yang pernah mereka rajut bersama dalam bentuk yang paling nyata dan menyakitkan. Selain cek dan kalung berlian, di sana juga ada secarik kertas yang berisi tulisan Alena. Maaf, cincinnya enggak aku kembalikan karena terpaksa aku jual untuk biaya rumah sakit dan pemakaman nenek. Jika ada rezeki nanti akan aku ganti. Aku janji. Mata Arsen tampak berkaca-kaca ketika membaca barisan tulisan Alena yang tidak terlalu panjang itu. Arsen tahu jika Alena sedang membutuhkan uang, namun Arsen tidak mengerti dengan jalan pikiran Alena yang nekat mengembalikan semua barang pemberian darinya. Dasar gadis bodoh, kalau sedang butuh uang kenapa harus dikembalikan? Arsen bergumam sambil tertawa, namun matanya justru malah berkaca-kaca. 47. Arsen kembali teringat saat ia masih bersama Alena. Saat itu Alena begitu senang ketika ia memberikan kalung itu dan setelahnya mereka bercinta sampai lelah di apartemen. Bahkan Alena tidak pernah menolak saat Arsen mengajaknya menginap di sana dan terpaksa berbohong kepada Bu Romlah dengan mengatakan ada pekerjaan di luar kota. Alena yang muda dengan segala kesempurnaan raganya membuat Arsen tergila-gila dan tidak pernah melirik wanita lain. Mata Arsen berkaca-kaca, ia tidak menyangka jika hubungannya dengan Alena akan berakhir secepat itu. Sekarang Alena sudah pergi meninggalkannya dan ia tidak tahu kehidupan seperti apa yang sedang Alena jalani di luar sana. Pada saat Arsen memberikan cek untuk Alena, ia berharap Alena tidak mengalami kesusahan di luaran sana dan menjalani hidup yang baik. Namun sayangnya harapan Arsen itu pupus setelah Alena menolak niat baiknya itu karena sepertinya Alena sangat membencinya sekarang. Arsen cukup lama termangu menatap kedua barang itu dengan hati yang terenyuh. Ada banyak wanita dalam hidup Arsen dan selama ini ia tidak pernah merasakan kesepian. Namun setelah mengenal Alena kehidupan Arsen pun berubah total. Arsen tidak lagi tertarik mencari hiburan di saat ia metasa sedang kesepian. Arsen juga tidak pernah berhubungan dengan wanita manapun secara pribadi kecuali untuk urusan pekerjaan. Bisa dibilang jika Alena begitu berpengaruh bagi kehidupan Arsen. Setelah beberapa saat, Arsen mengalihkan tatapannya dari kedua benda itu dan kemudian menyimpan kembali kedua benda itu ke dalam laci meja kerjanya. Arsen meminta teh hangat kepada sekretarisnya ketika rasa mual kembali menderanya. Hanya dalam beberapa menit teh hangat pun sudah tersaji di mejanya dan Arsen menyesapnya sedikit demi sedikit hingga rasa hangat mengalir di perutnya membuat rasa mual yang sedang ia rasakan sedikit mereda. Hari itu jadwal Arsen lumayan padat dan itu membuat pria berhidung mancung itu sedikit melupakan masalah yang sedang terjadi dalam hidupnya. Arsen begitu profesional dalam bekerja sehingga membuat orang yang berbisnis dengannya merasa puas.
Pada sore harinya sepulang dari kantor Arsen sengaja meminta agar sopir mengantarkan dirinya ke rumah Alena. Saat sampai rumah Alena suasana sepi menyambutnya. Ketika Arsen hendak pergi tiba-tiba Mas Doni datang dan kemudian menyapa Arsen. "Sepertinya Anda sedang mencari seseorang, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya ramah. Arsen menoleh dan kemudian tersenyum ramah, "Saya mencari Alena," jawabnya. Mas Doni mengajak Arsen berbicara di teras rumah Bu Romlah. Kedua pria itu duduk di kursi kayu dengan saling berhadap-hadapan. "Alena tidak ada di rumah ini, kemarin dia sudah pulang ke Bandung," jawab Mas Doni. "Kalau boleh saya ingin meminta alamat Alena di sana karena saya ada sedikit urusan dengan Alena." "Maaf, saya juga tidak tahu alamat Alena di Bandung karena Alena tidak memberikan alamat tempat tinggalnya di sana kepada kami," jawab Mas Doni. "Sayang sekali, padahal saya sangat ingin bertemu dengan Alena, ada beberapa hal yang harus saya bicarakan kepada Alena," ujar Arsen. Saat itu sebetulnya Arsen ingin menanyakan tentang pernikahan Alena, namun itu semua Arsen urungkan karena takut membuat dianggap tidak sopan karena itu adalah masalah pribadi Alena meskipun sebenarnya Arsen 48 sangat ingin tahu. Karena tidak mendapatkan apa yang dicarinya akhirnya Arsen pun pamit pulang. Tatapan tajam Mas Doni mengikuti sosok tinggi menjulang Arsen sampai pria itu masuk ke dalam mobilnya dan perlahan mobil mewah itu pun bergerak menjauh. Ada rasa curiga dari sorot matanya namun tidak bisa ia ungkapkan. Kecurigaan Mas Doni bukan tanpa alasan, ia masih ingat saat mobil Arsen ada yang melempar dengan batu sampai kaca bagian belakangnya hancur. Saat itu sepertinya Arsen sedang ada di rumah Alena padahal saat itu sudah larut malam dan Bu Romlah sedang pulang kampung bersama istrinya. Setelah mobil Arsen menghilang dari pandangannya Mas Doni pun pulang ke rumahnya. 49. Perasaan Arsen kacau balau setelah mengetahui jika Alena mengembalikan cek pemberiannya. Padahal Arsen berharap hidup Alena tidak akan kesusahan dengan uang itu dan Arsen pun merasa tenang. Namun kenyataannya semua tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Arsen tetap mengkhawatirkan nasib Alena meskipun ia menganggap jika Alena sudah berselingkuh di belakangnya. Nyatanya Arsen tidak bisa berhenti peduli pada nasib sahabat putrinya itu. Di apartemennya, Arsen menyimpan semua barang milik Alena di dalam lemarinya dengan sangat rapi. Arsen berharap jika suatu hari nanti ada keajaiban yang akan membuat Alena kembali kepadanya. Setelah semua barang itu tersusun rapi, Arsen menatap semuanya dengan wajah yang sedih. Namun tiba-tiba Arsen mengingat sesuatu yang terasa mengganjal di hatinya. Selama 7 hari berturut-turut, Arsen terus menghadiri tahlilan untuk mengenang Bu Romlah. Setiap malam, dia mencari sosok pria yang pernah terlihat bersama Alena di Bandung, namun tak satu pun malam yang memperlihatkan pria itu bersama Alena. Kesendirian Alena di setiap acara itu semakin membuat Arsen gelisah. Rasa curiganya memuncak. Mengapa, jika Alena benar telah menikah seperti yang pernah dia katakan pada Rosa, suaminya tidak ada di sampingnya di saat Alena sedang berduka? Arsen menggaruk kepalanya dengan geram. Itu tidak masuk akal. Seorang wanita kehilangan nenek yang merupakan satu-satunya keluarga yang dia miliki, tapi ditinggal sendiri. Di kepala Arsen, pertanyaan-pertanyaan itu berkecamuk semakin liar, dan hatinya tidak bisa tidak merasa ada yang tersembunyi di balik kesendirian Alena yang penuh misteri ini. Suara dering telepon membuyarkan semua lamunan Arsen. Dengan sedikit malas Arsen meraih ponselnya di mana tertera nama Angel di sana. "Ada apa, Nel?" tanya Arsen dengan suara yang lembut. "Papa kenapa enggak kasih tahu aku kalau neneknya Alena meninggal?" Di seberang sana Angel terdengar sedikit emosi. "Papa sengaja enggak kasih tahu kamu agar kamu fokus pada pengobatan kamu," jawab Arsen. "Tidak bisa begitu, Pak. Alena itu sahabat aku dan dia pasti sangat terpukul karena kehilangan satu-satunya keluarga yang dia punya. Aku akan minta diantar Oma untuk pulang ke Jakarta."
Aku ingin menemui Alena. Angel tidak terima dengan alasan yang diberikan Arsen. Papa bilang tidak perlu karena Alenanya juga sudah pindah ke Bandung. Kamu tidak akan bertemu dengan dia. Lebih baik kamu fokus saja pada pengobatan kamu. Tegas Arsen. Kalau begitu aku akan mencari Alena ke Bandung. Papa tegaskan sama kamu jangan meninggalkan Surabaya. Tidak usah melakukan tindakan yang akan membahayakan kesehatan kamu. Ingat jika saat ini kamu sedang dalam masa penyembuhan. Di seberang sana Angel terdengar terisak dan Arsen pun menjadi terenyuh mendengarnya. Alena pasti mengerti kondisi kamu dan papa rasa dia tidak akan marah. Lirih Arsen. Tapi Alena enggak punya siapa-siapa, dia pasti butuh teman. Angel terisak, dia baik-baik saja jadi kamu tidak usah khawatir. Tegas Arsen. Di seberang sana tangis Angel menggema, memecah kesunyian malam, pilu dan sendu. Arsen, dalam kebingungan, tak pernah menyadari benang yang mengikat Alena dan Angel telah luntur, hampir putus semua. 50. Gara-gara Angel memohon Alena menjauh dari Arsen. Hatinya, yang semula berharap hubungan mereka akan terjalin kembali dalam hangatnya dukungan saat Alena merasakan pahitnya kehilangan, kini hanya bisa berkecamuk dalam dada. Angel kini terpenjara dalam kursi roda, menghabiskan hari-harinya seperti burung yang sayapnya terkoyak, terkurung dalam sangkar emas yang mencekik jiwa. Keadaannya yang menyedihkan ini hanya menambah penderitaan pada kehilangannya, membuat harapannya semakin mustahil untuk digapai. Dia dan Alena dulu adalah teman yang tidak terpisahkan, dua jiwa yang menyatu. Namun, sejak kecelakaan tragis yang mencabik-cabik kehidupan Angel, kesendirian menjadi temannya yang paling setia. Tiada satupun teman yang mengingatnya, apalagi menjenguk untuk menepis lara. Di dalam kesunyian dan keputusasaan ini, tidak hanya Alena yang kehilangan teman, tapi Angel pun merindukan seseorang untuk membagi derita dan duka. Arsen berusaha menghibur Angel dengan kata-kata yang lemah lembut sampai akhirnya Angel mengerti dan berhenti menangis. Sebagai orang tua tentu Arsen dapat memahami kesedihan yang sedang Angel rasakan karena ia masih ingat bagaimana dekatnya Angel dan Alena dulu di awal ia mengenal Alena dan akhirnya menjadikannya kekasih dan penghangat ranjangnya hingga akhirnya Arsen nekat mengambil keputusan besar untuk membatalkan rencana pernikahannya yang sudah di depan mata. Namun sayangnya Alena malah mengkhianatinya sehingga membuat Arsen merasa jika pengorbanannya selama ini tidak ada artinya di hadapan Alena. Alena menyiapkan makan malam karena Dimas sudah pulang dari Surabaya tadi siang. Setelah semua siap Alena pun memanggil Dimas. "Maaf ya aku tidak sempat hadir saat nenek kamu meninggal," ucap Dimas saat mereka sudah berada di ruang makan. "Enggak apa-apa, Mas," Alena menjawab sambil tersenyum. "Aku sedang menangani pasien secara pribadi di Surabaya, dia cucu satu-satunya seorang pengusaha di Surabaya." Dimas mengutamakan alasannya yang tidak bisa datang saat nenek Alena meninggal. "Pasien sakit?" tanya Alena penasaran. "Kecelakaan, dia perempuan dan sepertinya sebaya dengan kamu. Dia sudah menjalani pengobatan di Singapura dan sekarang aku melanjutkan pengobatan gadis itu agar bisa berjalan lagi," Dimas menjelaskan. "Kasihan sekali," Alena bergumam pelan. Dimas mengangguk. "Dia sangat bersemangat untuk sembuh, semangatnya besar sekali dan aku yakin tidak lama lagi gadis itu akan sembuh dan bisa berjalan normal lagi," sahut Dimas. "Mas Dimas dokter yang hebat sama seperti Tante Kania. Aku yakin pasti pasien Mas Dimas itu akan segera sembuh dan bisa berjalan lagi." Alena begitu yakin pada kemampuan Dimas. "Kalau dia bisa berjalan lagi aku janji akan ajak kamu untuk bertemu dengan dia. Sepertinya kalian akan cocok menjadi teman." "Benar Mas." Mata Alena berbinar karena senang. Dimas mengangguk. "Tapi tunggu. Pasien Mas Dimas pasti cantik." Alena menatap curiga ke arah Dimas. Dimas mengangguk, "Dia cantik, sama seperti kamu," jawabnya.
Mas Dimas naksir pasien sendiri ya? Alena menebak dengan wajah menggoda membuat wajah Dimas sedikit merona. Tidak, jawab Dimas. Aku tidak percaya karena wajah Mas Dimas memerah. Alena semakin menggoda Dimas. Aku bekerja profesional, yang paling penting pasien aku sembuh, jadi aku tidak mau dicampur adukan. 51. Dengan perasaan pribadi. Tutur Dimas. Profesional bukan berarti tidak boleh naksir pasien sendiri kan? Tanya Alena tersenyum penuh arti. Al, kamu ini. Dimas enggan meladeni Alena yang semakin gencar menggodanya. Alena tertawa renyah dan akhirnya berhenti menggoda Dimas karena takut pria itu merasa tidak nyaman. Mereka pun akhirnya melanjutkan makan malam dengan tenang. Meskipun begitu Alena sesekali melirik ke arah Dimas dan ia yakin Dimas memang sedang naksir kepada pasiennya. Ngomong-ngomong, nama pasien Mas Dimas siapa? Tanya Alena penasaran. Angel. Jawab Dimas tenang. Angel. Kenapa seperti yang kaget begitu? Dimas bertanya karena heran melihat reaksi Alena saat ia menyebut nama Angel. Enggak apa-apa, Mas. 52. Arsen menghadiri undangan pernikahan salah satu pejabat di luar kota. Di antara sekian banyak tamu tatapan Arsen terpaku pada satu orang yang sedang menikmati makanan di sebuah meja. Setelah bertahun-tahun berlalu Arsen masih cukup mengenali sosok wanita yang dulu pernah singgah di hatinya sebelum ia menikah dengan Rosa. Kania. Bibir Arsen tanpa sadar menyebut satu nama dari masa lalunya. Meskipun kisah masa lalu mereka tidak terlalu baik namun Arsen cukup menghormati wanita itu dengan cara menghampiri dan menyapanya. Kania. Sapanya. Wanita yang sedang menikmati makanannya mengangkat kepalanya dan ia sangat terkejut ketika melihat Arsen tengah berdiri di hadapannya. Meskipun usia mereka sudah menginjak kepala tiga namun Arsen masih terlihat tampan di mata Kania persis saat mereka masih pacaran dulu. Arsen, tidak menyangka kita akan bertemu di sini. Jawab Kania. Arsen mengulurkan tangannya dan Kania pun menyambutnya, mereka berjabatan tangan dengan hangat. Meskipun Arsen sudah meninggalkannya demi menikah dengan Rosa yang sudah terlanjur hamil namun tidak ada kebencian dalam tatapan lembut Kania. Bagi wanita itu semua yang terjadi pada mereka adalah takdir yang tidak bisa dihindari. Kamu sendirian. Mana Rosa? Tanya Kania. Kami sudah bercerai, tepatnya 6 tahun yang lalu. Jawab Arsen santai. Kania tersenyum. Wanita sekelas Rosa pun akhirnya tidak tahan hidup sama kamu yang terlalu banyak dikelilingi wanita. Sindir Kania dan Arsen hanya tertawa kecil. Arsen sama sekali tidak tersinggung oleh sindiran Kania itu, bahkan Arsen berniat untuk meminta maaf kepada Kania karena sudah mengecewakan di masa lalu. Kamu sekarang tinggal di sini? Tanya Arsen mengalihkan topik pembicaraan agar Kania berhenti menyindirnya. Tidak. Di sini aku sedang ada kerjaan. Sekarang aku tinggal di Bandung. Jawab Kania. Aku beberapa kali ke Bandung mengunjungi Sony dan Rini, mereka bilang kamu sangat sibuk melakukan misi sosial. Tutur Arsen. Sony dan Rini juga teman Arsen dan Kania dan mereka juga berprofesi sebagai dokter. Mereka memiliki klinik di Bandung dan Arsen pernah mengajak Alena berkunjung ke rumah mereka. Ya, itu membuat aku merasa berguna. Jawab Kania membuat Arsen kagum kepada mantan kekasihnya itu. Dari dulu Kania itu sangat pintar dan sangat ingin menjadi dokter dan cita-citanya itu sekarang sudah terwujud dan Arsen ikut bangga sekaligus senang mendengarnya. Saya berencana akan mengembangkan bisnis di bidang medis. Apakah kamu mau bekerja sama? Pembicaraan Arsen mulai berubah haluan. Kania menoles sekilas, maksudnya. Tanya Kania dengan dahi sedikit berkerut. Saya akan membangun fasilitas kesehatan gratis di beberapa kota, jika kamu mau kamu bisa mengajak teman-teman kamu sebagai tim medisnya. Tutur Arsen dan Kania sedikit tertarik. 53.
Meskipun fasilitas gratis tapi kamu tidak usah khawatir karena perusahaan tetap akan membayarnya. Lanjut. Arsen. Akan saya pikirkan. Jawab Kania. Arsen tersenyum tipis kemudian mengeluarkan kartu nama dan menyerahkan kepada Kania. Kamu bisa hubungi saya kalau tertarik. Ucapnya. Kania menerima kartu nama itu dan menyimpannya di dalam tas pestanya. Setelah memberikan kartu nama kepada Kania, Arsen pun pamit. Pria itu tampak menyapa beberapa tamu dan menjauh dari meja Kania. Dari mejanya Kania menatap Arsen yang masih terlihat memukau di usianya yang sudah matang. Bahkan menurut Kania, Arsen terlihat awet muda. Orang tidak akan menyangka jika pria blasteran itu ternyata sudah memiliki anak gadis. Semua kenangan masa lalu kembali melintas di kepalanya. Kala itu mereka masih sangat muda. Kania bangga menjadi kekasih Arsen di antara sekian banyak gadis yang mengincarnya. Namun sayangnya Kania harus menyerah karena tiba-tiba Arsen memutuskan menikah muda dengan Rosa. Tidak disangka setelah sekian lama akhirnya mereka dipertemukan lagi dalam keadaan sama-sama tidak memiliki pasangan. Dari kejauhan Kania melihat Arsen dihampiri oleh seorang wanita cantik dan tidak lama kemudian mereka pun berbicara cukup lama membuat Kania jemu melihatnya dan berhenti menatap ke arah Arsen. Tidak lama kemudian Arsen dan asistennya pergi dan Kania pun tidak melihatnya lagi. Namun dari beberapa rekan yang Kania temui ternyata mereka cukup mengenal Arsen. Dari informasi yang Kania dapat ternyata Arsen sedang membangun rumah sakit besar di kota itu, pantas saja Arsen mengajaknya bergabung sebagai tim medis. Keluar dari tempat acara wajah Arsen terlihat tenang padahal ia baru saja bertemu dengan wanita di masa lalunya yang sudah tidak sengaja ia sakiti hatinya. Dokter Kania itu dokter yang hebat, aku rasa dia orang yang cocok untuk memimpin rumah sakit yang akan Anda bangun di kota ini. Ucap Alex seolah dapat membaca isi pikiran Arsen yang sedang tertuju pada Dokter Kania. Saya juga berpikir seperti itu. Jawab Arsen. Kalau begitu saya akan pastikan Dokter Kania menerima tawaran Anda. Ucap Alex, dia selalu punya cara untuk mewujudkan semua keinginan Arsen. Keesokannya Arsen dan Kania kembali bertemu di bandara. Mereka akan pergi ke kota tujuan yang sama yaitu Surabaya. Kania akan mengunjungi rumah neneknya di sana sedangkan Arsen akan mengunjungi Angel yang sudah beberapa bulan ini tinggal di sana bersama orang tua Arsen. Anak kamu tinggal di Surabaya. Kania sempat terkejut karena menurut pengakuan Arsen ia dan mantan istrinya selama ini tinggal di Jakarta. Arsen mengangguk, dia sedang melakukan terapi pasca kecelakaan. Jawabnya, aku turut prihatin, semoga anak kamu lekas sembuh. Arsen mengangguk, kamu sendiri. Arsen balik bertanya, saya akan mengunjungi rumah nenek. Jawab Kania. Di Surabaya mereka berpisah dan Arsen melanjutkan tujuannya mengunjungi rumah orang tuanya untuk melihat kondisi Angel sekarang. Papa dan Mama terlalu sibuk, aku pikir sudah tidak ada yang peduli lagi sama aku. Angel menyindir. Arsen tidak menanggapi sindiran dari Angel, ia duduk menatap lembut ke arah sepasang kaki Angel. Bagaimana terapinya? Tanya Arsen. Angel cemberut karena Arsen seolah tidak peduli dirinya yang sedang merajuk. Namun gadis itu tetap menjawab dengan singkat, baik. 54. Arsen akhirnya menyadari jika Angel sedang marah kepadanya, akhirnya ia pun menatap Angel dengan lembut. Kamu jangan marah, akhir-akhir ini Papa sangat sibuk jadi baru bisa mengunjungi kamu. Bukan akhir-akhir ini tetapi dari dulu Papa selalu sibuk. Mama juga sekarang sama sibuknya dengan Papa. Kalian sibuk kerja dan melupakan aku. Angel mengeluarkan unek-uneknya. Mana ada orang tua yang melupakan anaknya? Sanggah Arsen. Ada. Kalian salah satunya. Jawab Angel. Kalau Papa melupakan kamu tidak mungkin Papa kesini sekarang. Sudah. Sudah. Jangan bertengkar. Ibu Arsen buru-buru melerai.
Arsen dan Angel pun kompak menutup mulutnya. Bagaimana terapinya? Karena tidak mendapat jawaban yang memuaskan dari Angel, akhirnya Arsen bertanya kepada ibunya. Ada banyak kemajuan, Angel baru selesai terapi tadi siang dan kakinya sudah mulai kuat berdiri walaupun tidak terlalu lama. Syukurlah. Tapi terapi saja tidak cukup untuk membantu pemulihan, perhatian dari orang terdekat juga penting, terutama kamu dan Rosa sebagai orang tuanya. Kamu masih mending bisa lebih sering menengok Angel di sini, yang lebih parah adalah mantan istri kamu. Sejak Angel tinggal di sini tidak pernah sekalipun dia datang untuk melihat keadaan Angel di sini. Ibu macam apa dia? Arsen tidak menjawab, ia hanya menunduk menyadari kesalahannya yang terlalu sibuk sehingga tidak punya waktu untuk mengunjungi putrinya. Beruntung Angel berada di tangan orang yang tepat yang bisa lebih memperhatikan kondisinya. Mama ingat jika Angel punya teman dekat yang namanya Alena, jika ada waktu ajaklah dia ke sini agar Angel senang dan tidak merasa kesepian. Arsen semakin terdiam karena tidak tahu harus menjawab apa. 55. Beberapa hari setelah pertemuan Arsen dengan Kania, akhirnya Arsen mendapatkan kabar jika Kania bersedia menjalin kerjasama. Arsen menyambut keputusan Kania itu dengan gembira karena Arsen sangat berharap jika kerjasama yang mereka lakukan nanti akan mengikis kebencian di hati Kania. Arsen tidak mau selamanya hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah karena perbuatan di masa lalu yang sudah mengkhianati cinta mereka. Baiklah, kalau begitu 1 minggu lagi kita harus bertemu untuk membicarakan masalah kerjasama kita sebelum kita menandatangani kontrak. Ucap Arsen di telepon. Oke, jawab Kania. Rumah sakit yang akan menjadi proyek kerjasama antara Arsen dengan Kania itu sedang dalam tahap pembangunan dan akan selesai 1 bulan lagi. Ada waktu yang tersisa Kania gunakan untuk mengajak beberapa teman seprofesinya untuk bergabung di perusahaan Arsen sesuai dengan permintaan Arsen. Dimas juga termasuk salah satu dokter yang Kania ajak untuk bergabung di perusahaan Arsen, namun sayangnya Dimas menolak karena menurutnya adik kakak sebaiknya tidak bekerja di bawah payung yang sama dan Kania pun menghormati keputusan adiknya itu. Setelah tanda tangan kontrak dengan Arsen, Kania pun menyempatkan pulang ke Bandung sebelum menetap di kota tempat rumah sakit baru milik Arsen berada. Apakah pria pemilik rumah sakit itu adalah mantan pacar kakak dulu? Dimas bertanya menyelidik karena sempat mendengar desas-desus yang beredar jika Kania sedang dekat dengan mantan pacarnya sewaktu SMA. Kania mengangguk dengan sedikit ragu. Ya, tapi ini murni urusan pekerjaan jadi tidak ada hubungannya dengan masa lalu. Kania menegaskan. Aku tidak melarang kakak berhubungan dengan siapapun, aku hanya mengingat kakak agar berhati-hati agar tidak jatuh di lubang yang sama. Saran Dimas, walaupun sejujurnya ia tidak terlalu setuju jika Kania dekat lagi dengan mantan pacarnya meskipun dalam urusan apapun. Kania tertawa. Ucapan kamu itu seperti yang mencurigai kakak akan balikan dengan dia. Ya bisa saja kan? Jawab Dimas. Kamu mikirnya kejauhan. Sahut Kania, namun Alena yang sedari tadi hanya menjadi pendengar menangkap semburat merah di wajah Kania. Semua kemungkinan bisa saja terjadi, tapi aku hanya khawatir jika kakak akan kecewa untuk yang kedua kalinya. Tegas Dimas. Tidak akan. Kakak sudah tegaskan tadi kalau urusan kakak dengan dia hanya sebatas urusan pekerjaan. Jadi tidak ada urusan pribadi di dalamnya. Kamu enggak usah khawatir. Kania berusaha meyakinkan adiknya. Dimas mengangguk, ia berusaha percaya dan berharap agar mantan kekasih kakaknya itu tidak membuat kakaknya kecewa untuk yang kedua kalinya. Jika dia membuat kakak kecewa lagi, maka dia harus berhadapan dengan aku. Tegas Dimas. Dia harus berhadapan dengan aku juga. Tanpa sadar Alena ikut nyeletuk. Semua mata sontak menatap ke arah Alena membuat Alena kikuk. Maaf. Aku latah. Ucapnya sambil menunduk. Dimas tertawa, enggak apa-apa. Berarti kita akan hadapi dia bersama kalau dia membuat kakak kecewa lagi.
Dimas berkata sebelum pergi ke kamarnya. Ucapan Dimas itu membuat Alena tersenyum lega, padahal sebelumnya Alena merasa sudah salah bicara dan terlalu berani juga tidak sopan karena ikut nimbrung obrolan antara kakak dan adik itu. Di luar dugaan Kania pun. 56. Tidak mempermasalahkannya. Bahkan Kania merasa terharu karena ternyata Alena begitu peduli kepadanya yang pernah terpuruk karena cinta sehingga memilih untuk melajang selamanya. Setelah Dimas pergi ke kamarnya tiba-tiba Alena mendekat ke arah Kania. Aku dukung tante balikan lagi sama mantan tapi dengan syarat kalau dia tidak akan menyakiti tante lagi. Alena berbisik menggoda. Kamu ini sama seperti Dimas, berpikirnya terlalu jauh. Sahut Kania dengan wajah yang semakin merona merah. Apakah mantan pacar tante itu lajang? Tanya Alena penasaran. Kania mengangguk, dia duda, dia mengaku sudah bercerai dengan istrinya 6 tahun yang lalu dan teman-teman kami pun mengatakan hal yang sama, jadi aku pikir dia tidak berbohong, jawabnya. Sepertinya kalian akan berjodoh. Cinta lama bersemi kembali, Alena kembali menggoda dan wajah Kania pun semakin menerona. Alena terus menggoda Kania tanpa tahu jika pria yang sedang mereka bicarakan itu adalah ayah dari bayi yang sedang ia kandung. Bulan depan aku akan pindah, selama aku tinggal di luar kota kamu enggak keberatan kan mengurus rumah ini. Dimas juga rencananya akan menetap di Surabaya agar bisa fokus dengan pekerjaannya. Kania menatap ke arah Alena dengan tatapan lembut namun penuh pengharapan. Kania berani mengendurkan pengawasan terhadap Alena karena sejauh yang ia lihat Alena sudah bisa berdamai dengan keadaan dan berlapang dada menjalani kehamilannya seorang diri. Enggak apa-apa, Tan. Aku akan mengurus rumah ini. Tenang saja. Jawab Alena sambil tersenyum dan Kania pun terlihat lega. Tetapi selama aku enggak ada kamu juga harus menjaga kehamilan kamu karena aku enggak mau sampai terjadi sesuatu yang buruk pada bayi kamu. Aku menantikan dia memanggil aku Mami. Ucap Kania. Alena tersenyum sambil mengelus perut buncitnya, dia juga pastinya enggak sabar untuk memanggil Tante Mami. Dan dia juga pasti akan sangat bangga punya Mami seorang dokter yang hebat. Sahut Alena dengan mata berkaca-kaca. Dia juga akan sangat bangga punya ibu yang kuat. Sahut Kania. Bali. Arsen dan Kania tiba di Bali setelah menempuh perjalanan dengan pesawat dari Jakarta. Kania pergi dari Jakarta karena ia sempat ada urusan di sana sebelum berangkat ke Bali. Karena itulah akhirnya Kania pergi bersama dengan Arsen karena besok adalah hari penting di mana akan diadakan acara pismian rumah sakit Arsen yang baru. Ars, kamu sedang sakit? Kania bertanya saat melihat wajah Arsen yang sedikit pucat. Selain itu Kania juga sempat melihat Arsen beberapa kali pergi ke toilet saat di pesawat. Sepertinya aku masuk angin karena tadi tidak sempat sarapan. Jawab Arsen saat menunggu jemputan dari stafnya yang sedang dalam perjalanan. Kenapa tadi di pesawat tidak makan? Jangan sampai lambung kamu bermasalah karena sering telat makan. Nasihat Kania dan Arsen hanya tertawa. Ia sudah bosan berobat karena penyakitnya itu sudah berbulan-bulan tidak sembuh juga padahal sudah beberapa dokter yang ia datangi. Kania mengeluarkan lunchbox dari dalam tasnya yang berisi 2 buah lemper ayam dan kue lapis. Makanlah. Kue basah ini enak sekali. Arsen sempat ragu namun demi menghargai Kania akhirnya ia pun mengambil 1 buah lemper ayam dan memakannya. Arsen diam-diam berharap agar makanan itu tidak kembali ia muntahkan di depan Kania karena itu pasti akan sangat memalukan. 57. Ketika lemper ayam itu masuk ke mulutnya tiba-tiba Arsen merasakan begitu familiar dengan rasa makanan itu. Kamu beli di mana makanan ini karena tidak mungkin kamu yang buat sendiri. Arsen bertanya sambil sedikit menggoda Kania. Kania tertawa, itu keponakan aku yang bikin, dia pandai bikin kue. Jawabnya, oh. Sahut Arsen sambil meneruskan makannya.
Ketika memakan kue itu tiba-tiba Arsen teringat kepada kue buatan Bu Romlah. Dulu Alena sering membawakan kue buatan Bu Romlah untuknya dan menurut Arsen rasa lemper ayam yang ia makan barusan rasanya sama dengan buatan Bu Romlah. Kalau kamu suka habiskan saja. Kania melihat Arsen menyukai kue yang ia bawa dan Arsen pun tidak menolak. Kue buatan keponakan kamu sangat enak. Kalau dekat aku akan sering pesan, Arsen memuji. Dia tidak jualan. Jawab Kania sambil tersenyum. Sayang sekali, padahal kuenya enak dan pasti akan laku kalau dijual. Sepertinya ide kamu bagus juga. Sahut Kania. Arsen akhirnya menghabiskan kue pemberian Kania di dalam mobil jemputan yang baru saja datang. Arsen dan Kania menginap di hotel yang sama karena mereka akan menghadiri acara peresmian rumah sakit bersama. 58. Dari Bali Arsen pulang ke Surabaya karena ia mendapat kabar dari ibunya jika hari ini Angel sudah bisa berjalan meskipun dengan terlatih. Arsen harus merayakan kesembuhan putrinya itu dengan mengadakan pesta kecil. Rencananya Arsen juga akan mengundang dokter yang selama ini menangani terapi Angel hingga sampai sembuh. Selama ini Arsen memang belum pernah bertemu dengan dokter itu. Orang tua Arsen menyampaikan kabar baik itu kepada Rosa juga karena walau bagaimanapun Rosa adalah ibunya Angel. Meskipun wanita itu sudah bukan berstatus menantu lagi namun kedua orang tua Arsen masih beritikat baik dan menghargai Rosa meskipun mantan menantunya itu sekalipun tidak pernah datang ke Surabaya untuk melihat keadaan Angel sejak Angel tinggal di sana. Arsen tidak dapat menyembunyikan rasa harunya saat melihat Angel berusaha berjalan sendiri meskipun dengan sedikit terlatih. Setelah jalan aku normal aku akan melanjutkan kuliah lagi. Aku sudah bosan terkurung di rumah terus. Ucap Angel. Iya. Hanya itu jawaban Arsen. Papa tahu tidak apa yang akan aku lakukan setelah benar-benar sembuh dan masuk kuliah lagi. Tanya Angel. Belanja. Jawab Arsen asal. Wajah Angel langsung cemberut, bukan, aku akan mencari Alena. Ada urusan yang harus aku selesaikan dengan dia. Arsen terkejut mendengar ucapan Angel itu, urusan apa? Tanyanya penasaran. Urusan perempuan dan papa enggak perlu tahu. Jawab Angel. Kalau papa tidak boleh tabu lalu kenapa barusan kamu memberitahu papa? Arsen menjadi sedikit jengkel. Biar papa penasaran saja. Jawab Angel asal. Arsen hanya menghela napas sebelum kemudian ia berkata lagi, Papa dengar kamu pacaran ya sama Dr. Dimas. Tanya Arsen. Siapa yang bilang? Angel terlihat kaget. Oma yang bilang. Jawab Arsen. Oma ini cepu. Aku tidak pacaran hanya sedikit naksir saja. Jawab Angel tanpa merasa malu mengakui perasaannya kepada Arsen. Kalau begitu papa harus segera bertemu dengan dia dan berkenalan. Papa tidak mau kamu salah memilih pacar. Arsen memperlihatkan sikap posesif demi melindungi putrinya. Kamu undang dia untuk makan malam bersama besok. Dia orangnya baik, aku yakin papa juga pasti akan suka. Tutur Angel. Kita lihat saja nanti. Jawab Arsen kemudian pergi ke kamarnya untuk beristirahat karena ia merasakan kepalanya sangat pusing dan perutnya seperti sedang diaduk. Arsen berharap dengan tidur rasa pusing yang sedang ia rasakan akan mereda. Arsen baru beberapa langkah berlalu tiba-tiba Angel memanggilnya, apakah papa sedang sakit? Aku lihat wajah papa pucat sekali. Rupanya Angel sempat memperhatikan Arsen yang tidak sebugar biasanya. Kepala papa pusing, sepertinya papa masuk angin. Arsen selalu mengatakan itu kepada semua orang yang bertanya. 59. Kalau begitu aku akan suruh si Bibik untuk membuat jamu tolak angin untuk papa. Angel memperlihatkan sikap yang begitu peduli dan Arsen cukup terharu melihatnya. Ya, nanti suruh si Bibik antarkan ke kamar papa. Arsen tidak menolak, ia berharap jamu tolak angin itu akan membuat tubuhnya lebih segar.
Di kamarnya Arsen langsung pergi ke kamar mandi. Hal yang selalu Arsen lakukan setiap pulang dari perjalanan jauh adalah berendam dengan air hangat selama kurang lebih setengah jam dan itu cukup membantu meredakan rasa pusing dan mual yang ia rasakan walaupun hanya sedikit. Selesai mandi Arsen keluar dari kamar mandi dengan mengenakan jubah mandi berwarna abu-abu. Di atas meja sudah tersedia satu gelas jamu tolak angin yang masih hangat dan Arsen pun segera meminumnya. Meskipun papanya berasal dari Jerman namun ibunya asli dari Surabaya sehingga Arsen sudah terbiasa meminum jamu buatan keluarganya untuk kebugaran tubuhnya. Campuran berbagai rempah terasa hangat di perutnya dan Arsen merasakan rasa mual yang sedang ia rasakan mulai berkurang. Setelah menghabiskan jamunya Arsen pun memutuskan untuk tidur untuk memulihkan tubuhnya dari rasa lelah setelah menempuh perjalanan dari Bali ke Surabaya. Keesokannya keluarga Arsen mulai sibuk mempersiapkan pesta kecil yang akan diadakan nanti malam. Angel sudah mengundang Dimas secara khusus dan Dimas pun bersedia datang karena kebetulan sedang tidak ada jadwal praktek. Di saat semua sedang sibuk tanpa disangka Rosa datang dan itu cukup mengejutkan Arsen. Arsen tidak menyangka jika Rosa akan datang di acara pesta kecil keluarga itu. Arsen yang malas berhubungan dengan Rosa memilih diam di kamarnya dan membiarkan keluarganya yang menyambut kedatangan wanita itu. Meskipun sudah bukan menantu di sana namun Rosa berinisiatif membantu dan keluarga Arsen pun memilih membiarkannya. Rosa ikut sibuk menata meja dan menyiapkan makanan karena acara akan dimulai sebentar lagi. Ada harapan besar dengan apa yang ia lakukan itu. Rosa masih bermimpi untuk menjadi menantu di sana meskipun sepanjang hari itu Arsen sama sekali tidak keluar dari kamarnya. Rosa baru bertemu Arsen setelah hari mulai gelap dan pesta kecil itu akan dimulai. Angel terlihat sangat cantik mengenakan gaun berwarna biru muda, ia begitu bersemangat saat menyambut kedatangan Dimas. Senang bertemu dengan Anda, perkenalkan saya adalah mamanya Angel. Rosa sengaja berdiri di sebelah Arsen menyambut Dr. Dimas yang selama ini sudah menangani Angel sampai bisa berjalan kembali. Saya juga senang bertemu dengan Anda. Dimas membalas dengan sopan. Jika sambutan Rosa terhadap dokter muda itu begitu hangat, namun sangat berbeda sekali dengan sikap Arsen yang terlihat dingin. Arsen hanya menyalami Dimas dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun saat makan malam berlangsung tanpa ada yang menyadari diam-diam Arsen menatap dalam ke arah Dimas yang duduk tepat di sebelah Angel. Sambil mengunyah makanannya Arsen meyakinkan dirinya jika ia sudah pernah bertemu dengan Dimas sebelumnya. Meskipun pertemuan itu begitu cepat namun Arsen cukup yakin jika Dimas adalah pria yang tidak sengaja ia temui bersama Alena saat di Bandung. Arsen tidak tahu apa hubungan Dimas dengan Alena, atau mungkin Dimas adalah suami Alena. Karena Alena pernah mengaku kepada Rosa jika ia sudah menikah. Ada rasa iba yang mengganjal di hati Arsen saat melihat Angel yang selalu menatap ke arah Dimas dengan penuh kekaguman. Arsen tidak dapat membayangkan betapa kecewanya Angel jika mengetahui bahwa pria yang ia sukai ternyata sudah menikah dan yang menjadi istrinya adalah sahabatnya sendiri. Semua tampak begitu menyukai Dimas termasuk Rosa yang baru pertama kali bertemu sama seperti Arsen. Di antara semua yang ada di sana hanya Arsen saja yang memiliki penilaian berbeda terhadap Dimas. Sepertinya Arsen harus mencegah Angel lebih dekat dengan Dimas sebelum perasaan Angel semakin mendalam kepada dokter muda itu. 60. Setelah acara makan malam itu selesai dan Dimas sudah pulang, Arsen mendatangi Angel di kamarnya. Sepertinya papa tidak suka sama Dimas, ucap Arsen tanpa berbasa-basi. Angel yang sedang melepaskan aksesoris rambutnya sontak menatap tajam ke arah Arsen. Kenapa? Tanyanya heran. Papa merasa dia tidak cocok sama kamu, selain itu papa juga tidak yakin akan kesungguhan perasaan kamu terhadap Dimas. Papa yakin jika apa yang kamu rasakan adalah hanya rasa suka sesaat karena dia sudah membuat kaki kamu sembuh dan itu bukan cinta. Jelas Arsen.
Angel menggeleng dengan mata berkaca-kaca, "Papa ini aneh," ucapnya dengan nada kecewa. "Sebaiknya kamu fokus pada pemulihan kesehatan kamu karena sebentar lagi kamu akan melanjutkan kuliah dan buang jauh-jauh rasa suka kamu itu sebelum kamu kecewa nantinya." Nasihat Arsen. "Kenapa Papa sangat yakin jika aku akan kecewa?" tanya Angel. "Pirasat seorang ayah," jawab Arsen. Namun jawaban Arsen itu tidak membuat Angel pusing. Angel tidak tahu apa yang membuat Arsen terlihat tidak suka terhadap Dimas sedangkan semua orang menyukainya. 61. Dengan mata berkaca-kaca dan suara tercekat, Angel mencoba meredam kekecewaannya yang memuncak ketika Arsen menolak untuk mengungkap alasan di balik ketidaksukaannya terhadap Dimas. Sikap Arsen itu membuat keluarga Angel bingung, termasuk Rosa. Rosa, yang selama ini memendam harapan untuk kembali disayangi oleh Arsen sebagai istrinya, hanya bisa diam. Rosa terlalu takut untuk memulai perdebatan dengan Arsen, ia khawatir hal itu justru akan memusnahkan segala kemungkinan untuk mendekatkan hati Arsen kembali. Setiap detik yang berlalu, impian Rosa untuk menyandang kembali gelar Nyonya Arsen kian menguap, bagaikan asap yang hilang ditelan kesunyian hati yang tersiksa. "Di saat aku terpuruk aku tidak mempunyai teman, Papa dan Mama terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Selama itu hanya Dokter Dimaslah satu-satunya teman yang aku punya. Selain sebagai dokter tapi dia juga menjadi teman aku." Teman bicara. "Menurut aku adalah wajar jika aku jadi suka sama dia." Angel mengeluarkan unek-uneknya yang selama ini ia simpan sendirian kepada Rosa setelah acara makan malam berakhir dan Dimas sudah pulang. "Nanti Mama akan coba bicara sama Papa kamu. Mama juga melihat jika Dimas orangnya cukup baik, namun Mama tidak tahu dari sudut mana Papa melihat Dimas sehingga dia tidak menyukainya," sahut Rosa sambil mengelus kepala Angel. "Papa itu aneh. Seandainya Papa memberitahu alasannya pasti aku juga akan mengerti." Lirih Angel. Rosa ingin terlihat seperti seorang ibu yang bijaksana di mata Angel dan mantan mertuanya. Sampai saat ini Arsen memang memilih bungkam, ia belum berani mengatakan apapun karena itu menyangkut dengan Alena. Arsen butuh waktu untuk dan keberanian untuk mengorek luka yang belum sepenuhnya mengering. Setelah Angel tidur, Rosa memberanikan dirinya untuk menghampiri Arsen yang sedang duduk sambil merokok di teras. Rosa mengambil duduk di sebuah kursi kayu yang ada di depan Arsen. Mendapati Rosa datang dan menghampirinya membuat Arsen menoleh dan kemudian bertanya. "Ada apa?" tanya Arsen. "Angel kecewa sama kamu karena kamu melarang dekat dengan Dimas," jawab Rosa. "Saya hanya ingin yang terbaik untuk Angel. Lagian mereka juga belum pacaran. Baru Angel yang menyukai Dimas. Aku tidak menyalahkan kamu, tapi setidaknya kamu beri alasan agar Angel mengerti." "Ya, nanti saya akan katakan alasannya." Mata Rosa memicing, "Apakah itu artinya aku enggak boleh tahu sekarang?" tanya Rosa. "Ini urusan saya dengan Angel," tegas Arsen dan kemudian memilih pergi meninggalkan Rosa sendirian di teras belakang. Arsen tidak mau membicarakan ini bersama Rosa. Susah sekali sih mendapatkan hati kamu lagi, Ars." Rosa menggerutu sambil menatap kepergian Arsen. Sebetulnya kedatangan Rosa ke Surabaya bukan semata ingin ikut dalam pesta kecil keluarga Arsen karena Angel sembuh saja, tetapi juga sebagai upaya untuk kembali mendekati Arsen karena Rosa mendengar kabar jika Arsen sedang kembali dekat dengan mantan pacarnya. Sampai kapanpun Rosa tidak akan pernah rela jika Arsen jatuh ke pelukan wanita manapun. Awalnya Rosa mengira jika Arsen akan mengundang Kania, jika itu terjadi maka ia yakin jika kedatangannya akan membuat Kania mundur. Namun kenyataannya ia salah. Kania tidak ada di acara keluarga Arsen dan Rosa. 62. Cukup lega karenanya meskipun ia masih belum bisa menyentuh kembali hati Arsen. Keesokannya Rosa dan Arsen membawa Angel pulang ke Jakarta.
Angel merasa sudah cukup kuat melakukan perjalanan ke Jakarta tanpa menggunakan kursi roda lagi. Aku ingin tinggal di rumah papa saja. Pinta Angek saat mereka sudah sampai di Jakarta. Loh kenapa? Kamu tinggal sama mama saja ya? Bujuk Rosa. Jika Angel tinggal di rumahnya kemungkinan ia bisa sering bertemu Arsen saat mantan suaminya itu mengunjungi putri mereka. Aku mau sama papa saja. Tegas Amgel. Biarkan Angel tinggal dengan saya seperti yang dia mau, ucap Arsen saat menunggu Alex menjemputnya. Ya sudah. Terserah kamu saja. Jawab Rosa dengan pasrah. Sepertinya harapannya untuk kembali meraih Arsen harus melewati jalan yang sangat panjang dan berliku. Dengan wajah kecewa Rosa pun menghubungi Anggi dan meminta dijemput di bandara. Kamu mau pulang bareng dengan saya? Tanya Arsen saat Alex datang. Tidak, aku sudah meminta Anggi menjemput aku. Rosa menolak. Jika saja tawaran Arsen itu sebelumnya menelpon Anggi, tentu saja ia akan menerima tawaran dari mantan suaminya itu. Mendengar nama Anggi, wajah Arsen terlihat keruh dan Arsen kembali teringat akan teman Alena yang bernama Anggi walaupun Arsen tahu jika ada banyak nama Anggi di dunia ini. 1 bulan sejak memutuskan tinggal di Bandung setelah meninggalnya Bu Romlah, Alena pulang ke Jakarta untuk melihat rumah peninggalan neneknya. Rumah itu terlihat sangat sepi namun cukup terawat berkat Mbak Mia dan Mas Doni. Alena sangat berterima sekali kepada tetangganya yang baik hati itu. Mas Doni dipindahkan kerjanya ke luar kota. Sepertinya kami tidak bisa membantu mengurus rumah nenek kamu lagi. Bagaimana kalau kamu tinggal lagi di sini, saran Mbak Mia setelah Alena tiba. Alena tertegun, ia tidak ada niat untuk kembali tinggal di Jakarta. Namun Alena juga tidak mau membiarkan rumah peninggalan neneknya rusak begitu saja tanpa ada yang merawat. Akan aku pikirkan dulu Mbak. Jawab Alena. Nenek kamu pasti akan lebih tenang di alam sana jika kamu tinggal di sini. Lirih Mbak Mia. Alena menunduk, sebetulnya ia juga ingin tetapi tinggal di rumah itu tetapi Alena tidak sanggup karena di rumah itu juga menyimpan sepenggal kenangan tentang Arsen dan Alena ingin melupakannya. Untuk sementara aku akan menyuruh orang untuk merawat rumah ini dulu, setelah aku siap aku akan kembali tinggal di sini. Putus Alena. Mbak Mia menatap dalam wajah cantik Alena yang terlihat lebih bercahaya dalam keadaan hamil. Sebenarnya kamu ada masalah apa? Apakah karena kemarahan nenek kamu sehingga kamu tidak mau tinggal di sini? Tanya Mbak Mia hati-hati. Alena menggeleng, aku ada kerjaan di Bandung jadi belum bisa tinggal di sini. Jawabnya berbohong. Mbak Mia menggeleng, selama ini Mbak merasa kalau kamu sedang menyembunyikan sesuatu. Kalau mau kamu boleh cerita sama Mbak. Tatapan lembut Mbak Mia seolah membujuk Alena agar mencurahkan isi hatinya dan segala permasalahan yang disimpannya rapat-rapat. Enggak ada yang aku sembunyikan, beneran aku sedang ada kerjaan di Bandung jadi belum bisa tinggal di sini. Alena berusaha meyakinkan Mbak Mia. 63. Kamu sedang hamil, sebaiknya jangan kerja yang berat. Saran Mbak lebih baik kamu kerja part-time lagi saja sama Pak Arsen. Mbak yakin itu tidak akan terlalu memberatkan kamu. Mbak Mia memberikan saran. Langsung menggeleng, ia tidak menyalahkan Mbak Mia karena tetangganya itu tidak tahu jika sempat ada skandal antara Alena dengan Arsen yang membuat Alena sampai hamil tanpa suami seperti ini. Angel yang sudah bisa kembali beraktivitas tidak sengaja lewat di rumah Bu Romlah. Dengan sedikit ragu akhirnya Angel memutuskan untuk mampir karena ia melihat pagar rumah Bu Romlah terbuka. Angel turun dari mobil kemudian berjalan menuju pintu yang sedikit terbuka. Angel berharap bisa bertemu dengan Alena setelah beberapa lama mereka putus hubungan tepatnya setelah Alena mengembalikan mobil dan motor miliknya kepada Angel. Permisi. Seru Angel namun tidak terlalu nyaring sambil mengetuk pintu. Tidak lama kemudian orang yang sangat ingin Angel temui pun keluar.
Alena tertegun berdiri di balik pintu. Alena. Angel membeku menatap penuh kerinduan kepada sosok yang sedang berdiri di hadapannya dan sedang menatapnya dingin. Namun ketika tatapan Angel tertuju pada perut buncit Alena, ia pun bertanya, "Al, kamu sedang hamil?" 64. Sikap Alena masih dingin saat mempersilahkan Angel duduk di ruang tamu. Setelah menyuguhkan segelas teh hangat di atas meja, Alena duduk tepat di depan kursi Angel. "Ada apa lu datang ke sini?" tanyanya. Angel menelan ludah getir, Gue sudah lama ingin ketemu sama lu." Jawab Angel dengan terbata-bata, namun tatapannya sesekali tertuju pada perut Alena yang besar. "Gue enggak tahu kalau lu udah nikah dan sekarang lagi hamil. Setelah mengikuti keinginan lu untuk menjauhi papa lu, gue putuskan untuk menikah." Jawab Alena dingin. "Secepat itu? Dengan siapa?" tanya Angel bingung, ada keraguan dari tatapan matanya yang tampak berkabut. Meskipun lama menjalani perawatan di Singapura setelah mengalami kecelakaan, namun Angel masih bisa berpikir normal. Tidak mungkin Alena menikah secepat itu dengan orang lain. Semua pastinya membutuhkan proses dan waktu, dan Angel sangat tahu jika selama ini Alena tidak pernah dekat dengan pria selain papanya. "Itu bukan urusan lu," jawab Alena sinis. Angel menunduk, "Gue sadar kalau lu masih benci sama gue karena gue pernah minta lu untuk menjauhi papa. Dan gue ingin minta maaf untuk itu." Ucapan Angel tercekat di tenggorokan. Alena